Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Kustiondo dari Akuntansi A Universitas Negeri Medan dengan NIM 7202520010. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi untuk pensiun dan manfaat pasca pensiun. Adapun tujuan pembelajaran dari akuntansi pensiun kali ini yaitu membedakan antara akuntansi untuk program pensiun pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun, mengidentifikasi jenis program pensiun dan karakteristiknya, langkah-langkah alternatif untuk menilai kewajiban pensiun, komponen biaya pensiun, menggunakan lembar kerja untuk entry program pensiun, menjelaskan akuntansi untuk keuntungan dan kerugian tak terduga. Nah, pada akuntansi pensiun dan manfaat pasca pensiun, di sini akan ada pembahasan mengenai sifat program pensiun, kemudian akuntansi untuk pensiun, ada juga menggunakan lembar kerja pensiun, serta melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama ini ada sifat program pensiun. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan di tahun-tahun kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau yang disebut dengan majikan adalah organisasi yang mensponsori rencana pensiun. Itu menimbulkan biaya dan membuat kontribusi ke dana pensiun. Dana atau rencana adalah entitas yang menerima kontribusi dari majikan mengelola aset pensiun dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiun atau penerima pensiun. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi yang dibuat pada keterangan di bawah ini. Program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran ke agen pendanaan. Lembaga itu mengakumulasi aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima karena manfaat telah jatuh tempo. Beberapa program pensiun merupakan kontribusi yang mana dalam hal ini karyawan menanggung sebagian biaya dari manfaat yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaatnya. Lain rencana tidak berkontribusi. Dalam rencana itu majikan menanggung seluruh biaya. Perusahaan umumnya merancang rencana pensiun mereka untuk memanfaatkan pajak pendapatan federal manfaat. Nah, paket yang menawarkan manfaat pajak disebut program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan dikurangkan dari kontribusi majikan ke dana pensiun dan status bebas pajak pendapatan dari aset dana pensiun. Nah, selanjutnya ada sifat program pensiun, yaitu rencana pensiun terdiri dari kontributor yang mana merupakan karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Kemudian ada juga non-kontribusi, yaitu pemilik perusahaan menanggung seluruh biaya. Kemudian ada program pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun dari perusahaan adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan itu harus kepada karyawannya untuk layanan mereka di bawah ketentuan program pensiun. Nah, ukur kewajiban itu tidak begitu sederhana karena ada cara alternatif untuk mengukur itu. Nah, salah satunya itu adalah mendasarkannya hanya pada manfaat yang diberikan kepada para karyawan. Nah, tunjangan terselubung juga tunjangan yang berhak diterima karyawan meskipun dia tidak memberikan layanan tambahan kepada perusahaan. Sebagian program pensiun memerlukan jaminan tertentu jumlah minimum tahun pelayanan kepada pemilik perusahaan sebelum seorang karyawan mencapai status manfaat terselubung. Nah, perusahaan juga menghitung kewajiban manfaat pribadi hanya dengan menggunakan vested benefit atau pada tingkat gaji saat ini. Cara lain untuk mengukur kewajiban menggunakan masa kerja
yang diberikan dan yang tidak diinvestasi. Nah, atas dasar ini perusahaan menghitung jumlah kompensasi yang ditangguhkan sepanjang tahun layanan karyawan, baik yang diberikan maupun yang tidak diinvestasikan, menggunakan tingkat gaji saat ini. Ini pengukuran kewajiban pensiun disebut juga dengan kewajiban akumulasi manfaat. Nah, untuk yang ukuran yang ketiga ini mendasarkan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada vested dan non-vested layanan menggunakan gaji masa depan. Nah, pengukuran kewajiban pensiun ini adalah disebut kewajiban manfaat yang diproyeksikan. Karena gaji masa depan diharapkan lebih tinggi daripada gaji saat ini. Pendekatan ini menghasilkan pengukuran pensiun terbesar terhadap kewajiban. Nah, untuk komponen beban pensiun, ada kesepakatan luas bahwa perusahaan harus memperhitungkan biaya pensiun berdasarkan akrual basis. Profesi mengakui bahwa akuntansi untuk program pensiun memerlukan pengukuran dari biaya dan identifikasinya dengan periode waktu yang sesuai. Namun, biaya pensiun sangat rumit karena merupakan fungsi dari komponen berikut. Nah, yang pertama itu ada biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya yang disebabkan oleh peningkatan manfaat pensiun hutang atau kewajiban manfaat yang diproyeksikan kepada karyawan karena layanan mereka diberikan selama tahun berjalan. Aktuaris juga menghitung biaya layanan sebagai hadiah nilai manfaat baru yang diperoleh karyawan selama tahun tersebut. Jadi nilai sekarang aktuaria imbalan yang diatribusikan oleh formula imbalan pensiun atas jasa pekerja selama periode tersebut. Kemudian ada bunga atas kewajiban. Nah, bunga untuk periode pada kewajiban imbalan pasti luar biasa selama periode tersebut. Suku bunga atau nilai diskon harus didasarkan pada obligasi mata uang berkualitas tinggi dan juga jangka waktu yang konsisten dengan kewajiban. Karena pensiun adalah pengaturan kompensasi yang ditangguhkan, maka ada juga itu nilai waktu dari faktor uang. Nah, akibat dari itu, perusahaan mencatat pensiun kewajiban atas dasar diskon. Kemudian ada aset program dan imbal hasil aktual. Nah, aset program dan imbal hasil aktual ini merupakan peningkatan dana pensiun dari bunga, dividen, dan perubahan yang telah dan belum direalisasi dalam nilai pasar wajar aset program. Kemudian ada amortisasi biaya jasa sebelumnya. Nah, perencanaan amandemen sering meningkatkan manfaat untuk layanan yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Biaya atau biaya layanan masa lalu dari pemberian manfaat retroaktif ini dialokasikan ke beban pensiun tergantung pada apakah pemberi manfaat segera atau tidak. Kemudian ada keuntungan atau kerugian, yang mana beban pensiun dapat disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program dan oleh perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi kewajiban imbalan pasti. Nah, ini ada contoh soal aset program dan imbal hasil aktual. Diasumsikan PT XYZ memiliki aset program pensiun sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2017. Selama tahun 2017, PT membayar iuran sebesar Rp200.000 untuk program dan membayar imbalan pasca kerja sebesar Rp300.000. Imbal hasil program aktual adalah Rp150.000 untuk tahun tersebut. Aset program PT XYZ pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp5.050.000. Ini merupakan aset program 1 Januari 2007 sebesar 5 juta, kemudian iuran oleh PT untuk program itu sebesar 200.000, kemudian ada imbal hasil aktual sebesar 150.000, kemudian dikurangi dengan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan sebesar 300.000. Nah, kemudian itu hasilnya 50.000. Nah, itulah dijumlah dengan aset program di awal 1 Januari 2017 menjadikan aset program di akhir 31 Desember 2017 sebesar Rp5.050.000. Nah, ini menggunakan lembar kerja pensiun. Bisa kita lihat di
tampilan ini ada pensiun worksheet yang terdiri dari general journal entries serta memory card. Nah, kolom entry jurnal umum dari lembar kerja menentukan entry untuk dicatat dalam akun buku besar formal. Nah, catatan memo atau memory card itu di sebelah kanan itu menjaga saldo dalam kewajiban manfaat yang diproyeksikan dan merencanakan aset. Perbedaan antara kewajiban imbalan yang diproyeksikan dan nilai wajar aset program adalah aset atau liabilitas pensiun yang dilaporkan dalam neraca. Jika kewajiban manfaat yang diproyeksikan lebih besar dari aset program, nah kewajiban pensiun terjadi. Jika kewajiban manfaat yang diproyeksikan kurang dari aset program, maka sebaliknya aset pensiun tidak terjadi. Pada baris pertama lembar kerja, perusahaan mencatat saldo awal jika apa saja. Kemudian mencatat transaksi dan acara selanjutnya yang terkait dengan program pensiun menggunakan debit dan juga kredit. Menggunakan kedua set kolom seolah-olah satu. Nah, untuk setiap transaksi atau peristiwa, debit harus sama dengan kredit. Saldo akhir di pensiun kolom aset atau kewajiban juga harus sama dengan saldo bersih dalam catatan memo. Ini ada soal pada tanggal 1 Januari 2010, Blue Diamond Company memiliki aset program sebesar Rp250.000 dan kewajiban imbalan pasti dalam jumlah yang sama. Selama tahun 2010, biaya jasa adalah Rp27.500. Kemudian tingkat diskontonya sebesar 10%. Pengembalian aktual dan yang diharapkan atas aset program adalah Rp25.000. Kemudian kontribusi adalah Rp20.000 dan juga manfaat yang dibayarkan adalah Rp17.500. Nah, diminta siapkan lembar kerja pensiun untuk Blue Diamond. Nah, ini kita bisa lihat pensiun worksheet-nya. Nah, menggunakan data ini, pada gambar ini menyajikan saldo awal dari semua entry pensiun yang dicatat oleh Blue Diamond pada 2010. Nah, Blue Diamond mencatat saldo untuk kewajiban manfaat yang diproyeksikan dan aset program pensiun pada baris pertama lembar kerja dan dalam catatan memo. Nah, karena kewajiban manfaat yang diproyeksikan dan rencana asetnya sama pada 1 Januari 2010, akun aset pensiun atau kewajiban memiliki 0 saldo pada 1 Januari 2010. Nah, untuk yang pertama ini komponen biaya layanan atau service cost yang meningkatkan biaya pensiun sebesar Rp27.500 dan meningkatnya kewajiban manfaat yang diproyeksikan oleh 27.500 entry. Kemudian yang kedua menambahkan komponen biaya bunga yang meningkatkan kewajiban dan biaya pensiun sebesar Rp25.000 atau kewajiban manfaat awal yang diproyeksikan dikalikan dengan tingkat penyelesaian 10%. Kemudian yang ketiga mencatat pengembalian aktual dari aset program yang meningkatkan aset program dan mengurangi biaya pensiun. Kemudian yang keempat, mencatat kontribusi atau pendanaan Blue Diamond dari aset ke dana pensiun, sehingga berkurang uang tunai sebesar Rp20.000 dan meningkatkan aset program sebesar Rp20.000. Kemudian yang kelima, mencatat manfaat pembayaran yang dilakukan kepada pensiunan yang menghasilkan pengurangan sebesar Rp17.500 yang sama dengan aset program dan kewajiban manfaat yang diproyeksikan. Blue Diamond membuat entry jurnal resmi pada 31 Desember yang mencatat pensiun di tahun 2017 sebagai berikut. Nah, pensiun expense atau biaya pensiun sebesar Rp27.500, kemudian cash atau uang tunai sebesar Rp20.000, kemudian ada pensiun aset atau liability atau aset kewajiban pensiun sebesar Rp7.500. Kemudian ada pensiun reconciliation schedule, yaitu projected benefit obligation
sebesar 285.000. Kemudian plan aset at fair value di debit sebesar 277.500. Kemudian pensiun aset atau liability di kredit sebesar 7.500. Ini ada biaya layanan sebelumnya. Hitchcock PLC mengubah program pensiunnya pada tanggal 1 Januari 2011, menghasilkan 300.000 dari biaya jasa lalu. Kemudian ada 300 karyawan aktif, diantaranya 60 rompi langsung sebesar 20% dan 240 sebesar 80% rompi dalam 4 tahun. Biaya layanan masa lalu yang berlaku untuk karyawan tetap adalah 60.000 dan segera rompi. Biaya jasa lalu yang belum diakui terkait dengan karyawan yang belum vested adalah 240.000 dan diamortisasi selama 4 tahun. Nah, ini selama 4 tahun dari 2011 sampai 2014. Kemudian di kolom pertama ada beginning balance in unrecognized PSG sebesar 300.000 karena ada 300 karyawan aktif. Kemudian maksud saya karena di sini itu 300.000 dari biaya jasa lalu. Kemudian amortization vested sebesar 60.000 karena biaya layanan masa lalu yang berlaku untuk karyawan tetap. Kemudian yang unvested yaitu karyawan yang belum tetap, yaitu sebesar 240.000 yang mana diakumulasikan dari tiap tahunnya itu sebesar 60.000. Kemudian ending balance in unrecognized yaitu penjumlahan dari beginning balance dengan juga amortization-nya. Menggunakan lembar kerja pensiun untuk keuntungan dan kerugian. Nah, perubahan tak terduga dalam biaya pensiun dapat disebabkan oleh perubahan nilai wajar aset rencana dan juga perubahan asumsi aktuaris yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Nah, jika ini keuntungan atau kerugian sepenuhnya berdampak pada keuangan pernyataan dalam periode realisasi terjadinya fluktuasi substansial dalam pensiun hasil pengeluaran. Nah, oleh karena itu FASB memutuskan untuk mengurangi volatilitas yang terkait dengan biaya pensiun dengan menggunakan teknik smoothing yang meredam dan dalam beberapa kasus sepenuhnya untuk menghilangkan fluktuasi. Kemudian adapun peran aktuaris dalam akuntansi yaitu membuat prediksi atau disebut dengan asumsi aktuarial atas tingkat mortalitas perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Ini kemudian ada contoh soal untuk tahun pertama. Penggunaan kertas kerja untuk menghitung program pensiun asumsikan pada tanggal 1 Januari 2018, PT Idola menyediakan informasi aset program 1 Januari 2018 adalah 50.000, kewajiban manfaat pasti, kemudian 1 Januari 2018 adalah 50.000 biaya jasa tahunan, 4.000 tingkat diskonto 10%, pengembalian aktual dari aset program adalah 5.000, iuran pendanaan adalah 3.000, manfaat yang dibayarkan ke pensiunan selama tahun tersebut adalah Rp2. Kemudian ini ada tabel yang sama dengan soal sebelumnya, yang mana dalam lembar kerja pensiun ini ada general, jurnal, dan juga memory card. Yang mana pada saldo awal itu sebesar 00, kemudian dimasukkan service cost atau biaya layanan di debit 4.000 itu diletakkan di annual pension expense, kemudian di memory card ada DBO yaitu sebesar 4.000 juga di kredit. Kemudian ada interest expense sebesar 5.000. Nah, itu penjumlahan debit dan kredit juga harus sama sebesar 5.000 juga. Kemudian interest revenue, ada juga contribution, dan juga ada benefit. Nah, untuk jurnal 2019-nya ini
Di annual pensiun expense sebesar 4.000 di debit, kemudian di cash ada 3.000. Nah, untuk pengurangannya itu sebesar Rp1.000. Begitu juga di memory card, di DBO-nya sebesar 57.000 di kredit, dan juga plan aset 56.000 di debit. Nah, jika diselisihkan juga menghasilkan dengan hasil yang sama dengan general journal, yaitu sebesar Rp1.000. Untuk ayat jurnalnya yaitu pensiun expense sebesar 4.000 di debit, kemudian cash sebesar 3.000 di kredit, dan juga pensiun aset atau liability sebesar 1.000 di kredit. Untuk tahun kedua, PT Idola memiliki program pensiun pada tanggal 1 Januari 2019. PT Idola mengubah dan memberikan pas service benefit sebesar 45.000, annual service cost sebesar 4.500, diskon rate sebesar 10%, annual funding contribution sebesar 15.000, kemudian ada benefit paid to retire during the year sebesar 3.000. Nah, ini juga sama dengan yang di tabel-tabel sebelumnya. Intinya pada akhir dari jurnal ini, selisih yang digunakan itu memiliki jumlah yang sama, maka itu dikatakan balance. Kemudian ayat jurnalnya pensiun expense sebesar 54.100, kemudian di kredit ada cash sebesar 15.000, kemudian pensiun aset atau liability sebesar 40.100. Nah, untuk yang pada tahun ketiga, PT Idola memiliki program pensiun dengan annual service cost sebesar 6.000, kemudian actual return on plan asset sebesar 5.000, kemudian diskon rate 10%, annual funding contribution sebesar 20.000, benefit 5.000, change in actuarial assumption established the end of year DBO sebesar Rp155.000. Tabelnya juga masih sama, yaitu ada general journal dan juga memory card. Dimasukkan service cost-nya pada awal itu sebesar 6.000 di annual pensiun expense debit dan juga di BO kredit. Kemudian interest expense sebesar 11.370 debit dan juga 11.370 kredit di memory card. Kemudian begitu juga dengan interest revenue, contribution, benefit, asset loss, liability loss. Kemudian untuk jurnal tahun 2020-nya di annual pensiun expense sebesar 10.010, kemudian di cash-nya 20.000, kemudian OC gain atau loss-nya sebesar 31.290, kemudian pensiun aset atau liability-nya sebesar 21.300. Nah, kemudian untuk penjumlahannya hingga di saldo 31 Desember 2020 yaitu 31.290 debit di OC gain loss, kemudian pensiun aset liability sebesar 61.400 kredit. Kemudian di memory card-nya 155.000, kemudian plan asetnya sebesar 93.600 debit. Untuk ayat jurnalnya sendiri, pensiun expense sebesar 10.010 di debit, kemudian OC gain atau loss-nya sebesar 31.290 di debit, kemudian cash di kredit sebesar 20.000, kemudian pensiun aset atau liability sebesar 21.300 di akun kredit. Adapun pelaporan keuangan pensiunnya itu yaitu laporan laba rugi periode Desember 2020. Nah, pensiun expense 10.010. Kemudian untuk yang di bawahnya bisa kita lihat laba bersihnya, kemudian laba komprehensif lain yang terdiri dari aset loss sebesar 2.360, kemudian liability loss sebesar 28.930 yang mana dijumlahkan menjadi 31.290. Kemudian laporan posisi keuangan periode Desember 2020, liabilitas yaitu person liability sebesar 61.040, kemudian ekuitas yaitu accumulated dari OC sebesar 31.290.
Demikianlah untuk materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai akuntansi pensiun. Semoga teman-teman semua bisa mempelajarinya dengan baik lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.